Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sehari-hari dan bisa masih dapat menghembuskan nafas sampai saat ini, menghirup nafas sampai saat ini. Dan kedua kalinya mari kita ucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Putri Rizky Rahayu MA, itu yang berjudul Kemukjizatan Al-Quran. Bila di sini saya akan menjelaskan definisi mukjizat. Satu, menurut etimologi, mukjizat berasal dari bahasa Arab dari kata al-ijaz yang berasal dari kata-kata ajaza, artinya melemahkan dan mengalahkan. Mukjizat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi atau rasul untuk membuat suatu kaum menjadi tidak berdaya. 2. Definisi mukjizat menurut terminologi. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang nabi atau rasul, bahwa benar dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ditiru oleh siapapun, guna melemahkan segala bentuk usaha dan alasan orang-orang kafir menentang risalah para nabi dan rasul yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menyeru kepada umat manusia agar percaya akan keesaan Allah. Macam-macam mukjizat berdasarkan sifatnya. 1. Mukjizat yang bersifat material, yakni dapat dicerna oleh panca indera namun melawan hukum alam. Mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad, seperti pada masa Nabi Isa AS. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. 2. Mukjizat yang bersifat rasional, yakni yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham, nalar, dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Syarat-syarat mukjizat. A. Syarat pertama, mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah Tuhan sekalian alam. B. Syarat kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. C. Syarat ketiga, mukjizat harus merupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dari pengakuannya. D. Syarat keempat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. E. Syarat kelima, tidak akan ada seseorang yang dapat membuktikan dan menandingi dalam pertandingan tersebut. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran sebagai suatu mukjizat yang terbesar maksudnya adalah karena ia kekal abadi. Kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran, dan kedua, segi bahasa Al-Quran. Aspek-aspek kemukjizatan bahasa Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra di sana. Namun ketika Al-Quran diturunkan seakan semuanya bungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran. Bahkan hanya mendengarnya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Aspek-aspek
kemukjizatan ilmiah, banyak orang yang keliru memahami tentang keilmiahan Al-Quran. Mereka mengira bahwa di dalam Al-Quran selalu ada teori-teori ilmiah, padahal ilmu pengetahuan akan selalu berubah dan berkembang untuk kemajuan. Dan jika dipaksakan, maka Al-Quran akan dianggap dapat diubah untuk dicari relevansinya dengan teori ilmiah yang berubah. Aspek-aspek kemukjizatan tasyri. Pendidikan individu dan kelompok adalah dua hal yang sangat penting. Dua hal tersebut sangatlah berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kebaikan individu dapat tercapai karena kebaikan kelompok. Begitupun sebaliknya, dalam sejarah umat manusia, kita mengenal berbagai doktrin, sistem dan perundang-undangan dalam kurung tasyri. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu di dalam masyarakat utama, namun tidak ada satupun di antaranya yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran seperti mukjizatan tasyri-nya Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.